dong. Udah cantik. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya antar Bintang ke klinik mata. Lokasi klinik matanya agak jauh dari rumah, jadi saya sempat khawatir. Jangan-jangan Bintang nggak mau ikut. Bintang itu anaknya lebih suka di rumah. Kalau saya ajak jalan-jalan, dia selalu bilang nggak mau. Tapi kemarin alhamdulillah dia mau ikut saya ke klinik mata. Antriannya lumayan panjang, jadi lumayan lama nunggu. Habis dapat resep dari dokter, kami pergi ke optik yang ditunjuk, terus buat kacamata untuk Bintang. Sekarang penampilan Bintang kayak gini. Dia kayaknya senang banget pakai kacamata. Terus minggu kemarin ada lagi penonton Harinya Japanesia yang main ke kampus saya. Saya kaget karena dia datang naik sepeda loh. Dia naik sepeda dari daerah Mangga Besar sampai ke kampus saya loh. Itu jaraknya sekitar 20 kilometeran. Keren banget. Sepedanya itu sepeda mama cari yang seperti di Jepang. Katanya sepeda itu sepeda bekas. Dia beli di daerah Mangga Besar sekitar 300 ribuan. Terus dia tunjukin ke saya kartu kosakata bahasa Indonesia dan Jepang yang dia buat. Walaupun disebut kartu, tapi semua ada di dalam Microsoft Excel. Informasi di dalam satu kartu itu lengkap banget. Katanya dia bisa kasih kartu kosakata untuk tingkat dasar secara gratis loh. Terus saya mau kasih tahu makanan kesukaan saya akhir-akhir ini. Makanannya adalah keripik kentang. Mereknya Japota. Kayaknya ini produk dari perusahaan gabungan antara Jepang dan Indonesia ya. Rasanya rasa sambal bawang. Pas makan keripik kentang ini, saya jadi ingat makanan kesukaan saya waktu di Jepang, yaitu karamucho. Rasanya mirip, jadi saya seneng banget. Judulnya juga rasa sambal bawang ya, jadi rasanya pedas. Tapi kayaknya sih nggak terlalu pedas, jadi untuk kalian yang tinggal di Indonesia, coba cari keripik kentang ini ya. Pas makan keripik kentang ini, saya tambahin sambal bubuk lagi supaya pedasnya lebih menggigit. Oke, udah dong. Turut. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video sebelumnya saya cerita macam-macam kejadian di Indonesia ya. Misalnya kejadian mabuk kecubung, terus kejadian peretasan pusat data nasional, terus cerita tentang judi online juga, dan ada juga cerita tentang pembunuhan Vina dan Eki. Nah, kali ini saya mau cerita tentang kabar baru dari kejadian-kejadian itu. Pertama, tentang kejadian mabuk kecubung di Kalimantan. Kejadiannya sekitar pertengahan bulan Juli kemarin ya. Habis kejadian viral mabuk kecubung massal itu, polisi di daerah Kalimantan Selatan lakuin razia pohon kecubung. Tanamannya dicabut terus dibakar. Katanya sih habis kejadian ini mau dibuat undang-undang khusus untuk tanaman kecubung ini. Terus akhir-akhir ini udah nggak ada lagi sih berita tentang mabuk kecubung. Selanjutnya update tentang peretasan pusat data nasional. Kan terakhir itu pihak hackernya kasih pengumuman kalau mereka mau kasih kunci dari data yang diretas. Nah, habis kuncinya dikasih ke pihak pemerintah, datanya ya kembali lagi ke Indonesia, tapi katanya sih ada juga data yang hilang. Habis itu nggak ada kabar apa-apa lagi loh. Bener-bener mencurigakan nih. Kalau menurut kalian gimana? Awalnya saya khawatir peretasan ini bakal berpengaruh ke kerjaan saya, tapi ternyata nggak ada apa-apa sih. Semoga benar-benar aman ya. Nah, selanjutnya adalah update untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Pembunuhan terjadi di 2016. Terus tahun ini ceritanya pembunuhan itu dijadiin film dan jadi viral lagi.
Dulu waktu 2016 juga sempat viral, soalnya ada rekaman suara teman Vina yang seperti kemasukan arwah Vina dan cerita tentang kasus pembunuhannya. Nah, dari kejadian itu sebenarnya udah ada orang yang ditangkap dan dipenjara, tapi sekarang kasusnya jadi rame lagi soalnya ada dugaan salah tangkap. Tahun ini polisi dituntut untuk menemukan beberapa tersangka yang belum ketangkap. Salah satu nama tersangkanya adalah Peggy Setiawan. Nama belakangnya sama dengan nama belakang saya ya. Nah, kemarin itu Peggy Setiawan ini udah ketangkep, tapi dia tetap mengaku tidak pernah bunuh orang. Terus setelah jalani persidangan beberapa kali, akhirnya Peggy Setiawan ini bisa bebas loh. Nah, itu berarti selama ini polisi udah benar-benar salah tangkap. Gara-gara itu orang yang pernah dipenjara gara-gara kasus yang sama mulai ajukan tuntutan juga ke pihak polisi. Nama orangnya adalah Saka Tatal. Dia juga pernah dipenjara karena tuduhan terlibat di pembunuhan Vina dan Eki. Nah, waktu ditangkap sebenarnya dia udah bilang kalau dia nggak terlibat, tapi katanya dia disiksa sama polisi supaya buat pengakuan palsu. Kasusnya Peggy Setiawan udah selesai. Sekarang yang lagi rame adalah kasus dugaan salah tangkap terhadap Saka Tatal. Kalau Saka Tatal juga terbukti nggak bersalah, berarti ada kemungkinan ada salah tangkap juga di narapidana lain yang dipenjara karena kasus yang sama. Jadi di kasus ini ada sekitar 7-8 orang yang dipenjara. Mereka dihukum penjara dengan lama hukuman yang beda-beda. Ada juga yang udah bebas seperti Saka Tatal. Terus ada juga yang dihukum seumur hidup. Jadi kalau Saka Tatal juga bisa dinyatakan nggak bersalah, ada kemungkinan narapidana yang lain juga nggak bersalah. Waduh, parah ya kerjanya Pak Polisi di sini. Nah, bapak dari salah satu korban pembunuhan yaitu Eki itu sebenarnya polisi juga. Namanya Pak Rudiana. Nah, beberapa minggu ini Pak Rudiana menghilang. Nggak bisa ditemui di rumah atau di kantor polisi tempat dia kerja. Makin aneh aja kasus pembunuhan yang ini ya. Oke, terakhir saya mau ngomongin tentang judi online. Ada berita baru mengenai kasus ini. Katanya pihak polisi インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安。そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。